Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta pelatihan pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik saja. Baik, Kak. Oke. Jadi pada hari ini kita pelatihan secara offline ya di kelas. Setelah kemarin beberapa waktu lalu saya mengirimkan materi di Google Classroom. Apakah sudah dilihat, saksikan videonya? Sudah. Bagaimana? Apakah ada yang mau didiskusikan, mengalami kesulitan saat memahami video? Saya masih kurang paham mengenai file material ini, Kak. Kalau di material ini ya, di layer-layer ya. Iya, iya. Baik, apakah ada lagi yang didiskusikan sebelum nanti kita membahas lebih lanjut? Kita lanjutkan. Nih, jadi sebelum saya mau simulasi tentang kesulitan dari Mbak Putri, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu ya. Jadi dengan metode dasar yaitu menggambar 3D model rumah tinggal satu lantai. Nah, tujuan dari pelatihan ini itu apa sih? Tujuannya yang pertama, para peserta ini dapat mengoperasikan software Revit. Yang kedua, para peserta ini dapat memahami bagaimana prosedur dan pemodelan, dan juga diharapkan bisa dapat menambah wawasan terhadap program desain digital. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kayak 3D model itu udah ada pernah dengar atau belum? Udah nggak? Oke. Jadi 3D model itu adalah sebuah proses dalam menciptakan objek yang berbentuk 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual agar lebih nyata baik dari bentuk, tekstur maupun dari ukuran objek. Oke. Nah, di sini ada tertera gambar perbedaan antara dua dimensi dan juga tiga dimensi. Jadi tertera kalau misalkan dua dimensi ini dia tidak memiliki volume, jadi hanya pada sumbu X dan juga sumbu Y. Sementara pada gambar 3D ini kan kita bisa lihat dia bisa ada lebih bervolume, lebih nyata ya gambar-gambarnya sumbu X, Y dan juga Z-nya. Kalau dilihat secara ini juga lebih monoton yang dua tingkat daripada yang ini. Jadi itu adalah keunggulan dari gambar 3D. Nah, yang selanjutnya ini ada metode penggambaran 3D model. Yang pertama ini ada dengan menggunakan tradisional. Yang kedua ada dengan cara modern atau digital ya. Nah, di tradisional ini banyak banget teknik menggambar 3D yaitu dengan cara arsiran. Siapa sih yang nggak tahu arsiran dan juga teknik pencil dan sebagainya. Nah, teknik arsiran ini tuh dinilai estetikanya agak namun dari segi kebersihannya ya, dari segi kerapihan, bersih serta kebersihan yang kurang terjaga. Karena bisa saja kertas dari kotor. Nah, atau lain ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan model yang sudah menggunakan digital dengan menggunakan program aplikasi desain, itu kita dapat juga jadi lebih cepat, juga lebih presisi, lebih rapi, dan pastinya kertas jadi tidak kotor, terjamin juga kebersihannya. Next, yang adalah beberapa sebelum membahas tentang ini, kalian udah ada yang pernah dengar mengenai building information modeling? Pernah nggak? Dan ini kita udah banyak tahu kalau misalkan ini sudah pernah dipakai perusahaan-perusahaan yang dalam construction ya. Jadi juga ada beberapa software yang dapat digunakan di Indonesia. Ada namanya Autodesk yang biasanya dipakai itu ada Autodesk Revit, terus Autodesk Maya dan sebagainya, ada Lumion, dan juga ada Autopilot Architecture. Nah, di pelatihan kali ini tidak jauh berbeda dengan video pembelajaran. Kita akan mengenalkan pemahaman, yaitu kita akan membuat grid, define material, dan juga pemasangan komponen furniture dan juga desain atap. Oke, terkait dengan nah ini adalah video yang sudah saya berikan pada beberapa minggu lalu. Nah, tadi kan kita sudah menonton bagaimana tahap-tahapnya, dimulai dari kita buat slidernya dulu, terus ada juga baru kita bisa ke tahap pemasangan dinding, lalu juga lantai dan juga atap. Nah, sekarang kita mau coba simulasi secara langsung bagaimana cara membuat rumah ya. Ini namanya sederhana saja, kotak saja ya. Nah, pertama itu kita harus ke menu project browser. Nah, menu project browser ini ada di sebelah sisi kanan saya ya. Jadi kalau misalkan nanti di project browser ini hilang, bagaimana cara mengaturnya lagi? Kita bisa ke menu view, lalu kita klik yang bagian user interface. Nah, bagian project browser ini kita checklist. Oke, nanti nongol lagi, muncul lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik di bagian alokasi. Bagian ini kita buat, nah ini tuh untuk levelan.
Jadi di level 0 ini bisa kita rename. Coba kita di rename itu caranya adalah double klik, rename-nya lantai dasar. Nah, lalu untuk di level 1 ini kita rename jadi bagian atap ya. Ya. Untuk ketinggian dari rumah sendiri ini normal sudah saja. Mungkin kita bisa pakai 3000 ya, atau 3 meter. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, adalah kita langsung ke lantai dasar. Caranya bagaimana? Kita klik di bagian floor plan. Ini kan di project browser ini ada floor plan, ada atap, dan itu lantai dasar ya. Kita double klik untuk bagian lantai dasar. Jadi kita akan membuat grid. Nah, grid ini dia ada di bagian architecture. Terus di bagian ini ada tulisan grid di bagian pojok sebelah kanan ya, di kanan. Nah, seperti di video caranya. Ini kita bisa klik di keyboardnya yang ada CO atau copy. Nah, di sini misalkan kita mau lebarnya itu adalah 3 meter ya. Untuk orang besar bisa tahu menjadi 3 besar. Kita buat bagian untuk pelan-pelan itu 3 kali. Kita CO lagi di grid yang notasi 3 ini. Kita geser sejauh misalkan lebar depan itu ada 9 meter. Ini contoh. Ini kalau ingin membedakan untuk notasi potongan ini bisa kita dapat klik aja ya, kita buat di objek. Oke. Ini. Nah, kan sudah lagi. Setelah itu baru kita ke tahap yang tadi kabur ya. Kita bisa ke new architecture, kita pilih yang wall. Wall ini kita klik. Nah, kita awal kita menggunakan basic wall, habis itu kita edit type. Nah, caranya seperti ini, kamu klik. Kita bisa duplicate dulu. Kita rename jadi pasangan bata 150 ya. Oke, lalu bagian construction structure ini kita garis sedikit. Ini ada di bagian exterior side dan ini untuk interiornya. Untuk bagian luar itu kan biasanya cat ya, cat. Nah, jadi cat itu adalah finishing ya, cat finishing. Lalu di sini bisa kita pilih untuk plasteran. Setelah cat itu terdalam itu kan adalah lapisan plaster ya. Jadi kita di sini tulis step 2. Dan untuk bagian tengah itu adalah structure-nya dia ada bata ya, bata merah. Nah, di bagian interiornya juga sama. Layarnya itu kita subset 2. Lalu kita bisa insert di sini, klik dulu, insert, kita ubah jadi finish 2 sama. Nah, untuk ketebalan sendiri, biasanya untuk cat ini kita buat di sini 5 saja. 5, 20. Ini ketebalannya 100. Harus bisa dibaca sebagiannya ya. Lalu terus, oh maaf, di sini harus kita pilih yang substrat 2. Kita isi dulu. Nah, ini untuk finish 2 atau bagian cat dalamnya itu kita bisa samain 5 ya. Jadi totalnya, kalau total replacement ini adalah 150 sesuai. Lalu kita modifikasi materialnya. Di sini bagian di sini yang baru yang baru paham. Oke, di verification ini kita bisa klik titik 3-nya ini. Lalu kita ke bagian ini, get and duplicate material. Kita klik, terus klik new material. Ini kita klik kanan.
mouse-nya, kita rename jadi cat exterior. Lalu kita bisa klik ini untuk ke open and close asset closer. Jadi search-nya kita bisa search pane. Nah, kita klik yang di bagian appearance selanjutnya ini yang wallpaper ya. Wallpaper ini bebas mau warna apa aja, bisa disesuaikan dengan kesukaan dari kakak. Kita bisa membuat warna beige. Sudah. Supaya terlihat kita di bagian grafiknya di checklist use standard appearance-nya. Nah, sudah kita apply. Oke, nah di bagian substep 2 kita akan define jadi plasteran. Untuk plasteran ini kita pakai metode yang ada. Kita bisa dipakai case ini, konvert case di situ. Kita duplicate klik kanan, duplicate jadi ini plasteran. Ini ada sudah. Kita langsung apply aja. Oke. Untuk bagian strukturnya ini kita menggunakan batu bata ya. Sini diketik brick apa? Nah ini bisa ini lalu kita seperti biasa kita duplicate bisa duplicate jadi batu bata ya. Langsung kita bisa apply. Oke. Nah untuk subscribe nya sama, yaitu tadi lalu saling ke Explorer, jadi kita bisa langsung search aja di sini. Kita search dengan tadi yang sudah kita define, nah ini plasteran. Kita bisa langsung klik. Oke. Finishingnya ini karena di bagian interior, kita step yang sama. Kita create baru dulu di material. Lalu bisa di rename jadi cat interior ya. Nah, kita bisa buka asset browsernya sama seperti tadi kita ketikkan pane lalu pilih wallpaper. Ini sekarang kita mau pakai dengan warna yang sama ya, warna biru sebenarnya. Kita klik ini terus baru bisa kita apply dan kita untuk checklist lagi. Nah, jika sudah, bisa langsung kita klik OK ya. Bagaimana sih cara membuat dindingnya yang Mbak Putri ya? Yang pertama itu cari seperti ini, kita di bagian tengah ini ya. Nah, kita bisa langsung klik sesuai dengan lebar yang tadi sudah kita buat. Itu lebarnya adalah 6.000 ya. Nah, itu 9.000. Ya. Nah, ini nanti itu dalam jalan juga ya. Ini kan sudah ada endpointnya ya, kita salah kita klik aja. Nah, seperti ini. Ini bagaimana kita mulai perginya, bisa klik di bagian ke atas nih. Nah, ada icon rumah ya, coba kita klik di bawah material. Nah, ya kan seperti ini bentuknya. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan pelevelan kan. Untuk tinggi dari bangunan ini adalah 3 meter. Nah, ini kan kelebihan. Kita klik di salah satu tembok seperti ini, kita klik. Lalu di keyboard kita bisa ketikkan SA atau select all. Jadi langsung ke semuanya langsung select ya. Setelah itu di bagian propertinya, properti ini bisa kita atur jadi sesuai level 3000. Nah seperti ini, jika sudah seperti ini ya. Nah setelah kita buat pasang dinding, kita bisa langsung untuk masang lantai ya. Bagaimana caranya? Kita akan menu architecture, terus kita ke bagian floor, kita sebut aja ya, kakak. Nah ini bisa fleksibel, kita pakai kan. Seperti biasa kita edit type,
Lalu kita duplicate, kita rename dulu ya, jadi lantai 40 kali 40. Nah, ini kita edit untuk layer ini, finishing. Di sini kita hapus dulu ya, ini gabung. Terus ada raster yang harus kita buat. Di sini ada jadi bisa kita down, kita turunkan. Jadi ini adalah pasir huruf. Nah, ini setelah tadi kita membuat layer pada keramik, kita baru nambah-nambahin komponen ya. Ini kita mau sederhana saja. Gimana cara menambahkan komponen? Kita bisa ke bagian menu view, mau kita insert, harus kita load family. Kita bisa menambahkan pintu ya, pintu. Berarti kan itu door. Terus kita bisa pilih, ini ada banyak ya, untuk pertanyaan AZT tadi. Jika kita ingin memilih list yang lain, ini coba kita gunakan ini aja ya. Kalau kita gunakan ini, kita open, lalu ini kita sembarang aja ya, oke. Nah, untuk kita lihat tadi komponen di mana, kita klik bagian arsitektur atau komponen. Ya, setelah itu kita bisa search. Tadi kita udah sedikit. Ini bagian arsitektur door. Nah, ini untuk masang-masang kita enak di bagian. Ini bukaannya bisa, kalau bukaannya ke dalam keluar kita space aja, space di label. Seperti ini kita menambahkannya ini. Nah, sudah kita lihat. Kalau diganti jenis itu gimana, lebih ikut itu? Bisa kita ke menu insert, kita buka lagi, kita load family. Family seperti tadi, pilih yang di folder Creative Library ini di bagian folder door ya, atau pintu doors. Nih, lihat ke arah ini kita bisa pilih. Misalkan ini ya, tadi mau pakai gelas ya. Nah, ini kita langsung open aja. Terus untuk memberikan cara memasangnya, pilih di bagian arsitektur, lalu kita pilih di bagian ini. Kita pasang. Kita akan melakukan di sini ya. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, di sini. Bagaimana cara untuk merubah ukurannya? Kita bisa berubah aja dari sini di edit type. Nah, di sini kan ada dimensionnya ya, kita ubah. Misalkan kita ubah lebarnya jadi 800, lalu untuk ketinggiannya kita 2 meter saja ya. Ini yang kita apply, oke. Nah, setelah sudah, baru kita ke tahap berikutnya ya. Rupanya kan sebelum ke atas ada yang namanya ceiling atau plafon. Nah, membuat plafon bagaimana caranya? Sama ke bagian arsitektur. Di sini ada pilihan ceiling. Nah, klik. Nah, kita pakai yang biasa saja ya, ceiling. Untuk sketchnya itu adalah kita menggunakan sketch ceiling atau secara manual. Jangan yang otomatis. Kita bisa gunakan di sini yang rectangle. Kita klik, habis. Nah, seperti ini yang ada seperti ini. Jika pilihannya bisa kita buka seperti ini.
Sedangkan berarti kita kurang ya 3.000. Baru kita membuat atap, Kak. Ke bagian arsitektur, lalu pilih roof. Nah, di sini kita mau tahu gimana nih level untuk atapnya. Kita terus di sini kita pilih atap ya. Nah, yes. Ini kita pakai roof saja. Lalu kita melakukan angle untuk gambarnya. Bisa kita kita bisa atur aja ini apa ketebalan ininya. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin atap rumahnya ini datar atau flat? Nah, caranya kita ke badan itu kita pilih roofnya. Kalau enggak di bagian sini kita klik. Nah, terus di sini di bagian properties itu ada yang namanya kita edit footprint dulu ya. Nah, di sini kan ada slotnya ya, slotnya di sini kita uncheck list, jadi nanti dia tidak ada kemiringan di data seperti itu namanya. Oke. Jadi itu tadi simulasi bagaimana untuk cara membuat rumah sederhana menggunakan Autodesk Revit. Oke, baik. Setelah tadi kita simulasi bagaimana cara membuatnya secara langsung, sekarang ada kuis yang sudah saya sisipkan di dalam Google Classroom, bisa dibuka, diakses. Dengan waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit saja untuk mengukur bagaimana pesertanya Pak sudah memahami atau belum. Silakan isi sekarang. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri dan juga Pak Zedi yang sudah mengikuti pelatihan pada hari ini. Semoga ilmu bermanfaat, semoga semakin mahir lagi dalam menggunakan Autodesk Revit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.